نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari Kitab Tauhid. Baik, sebagaimana yang merupakan menjadi kebiasaan kita, sebelum melanjutkan kita akan mengulangi kembali pelajaran yang sebelumnya kita dapatkan. Baik, tadi apa hak hamba kepada Allah? Terus hak hamba dan Allah akan tidak mendapatkan azab karena akibat dari ibadah yang tidak mendapatkan. Baik, lama. Ahsanah. Indah khina naik. Di sini dikatakan di dalam hadis bahwasanya hamba itu memiliki hak atas Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini menunjukkan hak sebagai bentuk muqabalah atau dengan artian hak ini sebagai bentuk kompensasi atau ganti rugi dari amal ketaatan hamba? Hamba atas Allah bukanlah muqabalah, bukan merupakan ganti rugi atas ibadah, tetapi merupakan nikmat yang diberikan Allah atas seorang hamba. Kenapa Anda mengatakan demikian? Kok tidak mengatakan bahwasanya hak hamba atas Allah sebagai bentuk ganti rugi? Kenapa? Karena Allah Maha berkehendak. Terserah Allah atas apa yang dilakukan Allah. Gitu ya. Sehingga tidak ada yang bisa memaksa Allah. Baik. Ada lagi alasan yang lain? Pak Ahmad bisa menambahkan? Sebagai bentuk keutamaan hamba itu sendiri
yang sebagai bentuk utama hamba yang dipakai kepada Allah. Karena Allah itu maha berkehendak dan tidak ada yang memaksa Allah untuk berbuat apapun terhadap hambanya. Terus tambahannya itu sudah disebutkan. Perbuatan hamba itu bukan murni perbuatan hamba, tapi dari Allah. Gimana bahasa yang tepat? Maksudnya perbuatan hamba itu merupakan kehendak Allah. Jadi bukan murni kehendak hamba itu sendiri. Ya. Itulah bahasa yang kedua. Kita katakan bahwasanya hamba jika dia mengerjakan amalan-amalan ketaatan itu bukan murni, ya, dengan kemampuan dia semata, tapi di situ ada bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi yang lain? Abdul Bah? Alasan kenapa bukan hakun muqabbalah, di antaranya kalau ditimbang-timbang antara amalan seorang hamba dengan jaza atau balasan dari Allah itu tidak seimbang, artinya sangat lebih dominan nikmat dari Allah. Misalnya di surga yang level terendah saja itu kenikmatannya 10 kali lipat dibanding kenikmatan di dunia. Maka dari sini kita dapat mengambil kesimpulan kalau ditimbang-timbang tetap rahmat dan nikmat dari Allah itu lebih dibanding amalan yang dilakukan seorang. Hasan. Ya, poin yang ketiga, kita katakan bahwasanya amalan hamba tadi kalau mau dikatakan sebagai bentuk ganti rugi tidak pantas. Ya, karena balasan yang Allah berikan kepada mereka itu jauh berlipat ganda. Dan tidak ada yang mampu membayangkannya bagaimana luar biasa balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dikatakan oleh Rasul, nikmat yang ada di dalam jannah itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati manusia. Sangat luar biasa. Ya. Barakallah. Sehingga tidak ada artinya amalan hamba tadi kalau dibandingkan dengan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallah. Ini 3 poin. Ya, alasan kenapa kita mengatakan hak hamba di sini merupakan hakul in'am wal fadl, bukan hakul muqabalah. Barakallahu fikum. Ini prinsip Ahlussunnah. Yang menyelisih Ahlussunnah dalam masalah ini siapa, Heri? Mu'tazilah. Ahsan. Barakallahu fikum. Ya. Orang Mu'tazilah menyatakan hak di sini adalah hakul muqabalah. Hak sebagai bentuk ganti rugi hingga wajib Allah membayar itu. Ini tidak sopan, ya, tidak beradab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa lagi yang datang kemarin? Anda siapa namanya, Pak? Pak Agung. Di sini Rasulullah menyatakan orang yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan, maka selamat dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bagaimana dengan orang yang melakukan kemaksiatan? Ya. Di situ dia tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Baik. Tapi dia terjatuh dalam kemaksiatan. Apakah dia bisa mendapatkan keutamaan hadis ini? Melihat dari
tadi dengan pimpinan masalah, maka kita akan tercover untuk mengabdikan semuanya itu. Terus? Pertanyaannya adalah iya atau tidak gitu. Hadis ini apakah masuk di dalamnya orang-orang yang melakukan tindakan kemaksiatan tapi dia tidak berbuat syirik? Apakah bisa kita mengatakan dia akan selamat dari azab Allah dengan hadis ini? Ini kan awal Rasul mengatakan bahwasanya hak hamba atas Allah dia tidak diazab kalau dia tidak berbuat syirik. Nah di sini ada sebuah kasus dia termasuk pelaku kemaksiatan, tenggelam dalam lumpur dosa, tapi dia nggak pernah melakukan kesyirikan. Apakah dengan hadis ini kita bisa mengatakan orang ini tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak diazab dengan azab yang ditimpakan kepada orang kafir atau musyrik. Terus, tapi dia akan mengatakan kenal, tapi nanti akan diselamatkan lagi atau senarnya ini untuk siapa? Senar pada levelnya orang kafir atau bukan? Bukan ya? Baik, barakallahu fikum. Ya kita mengatakan yang dimaksudkan dalam hadis ini Allah tidak akan mengazab orang yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Maksudnya dengan azab orang-orang kafir dan musyrikin. Barakallahu fikum. Adapun kalau dia termasuk ahlul ma'asi, maka dia akan mendapatkan ancaman. Ya, tetap mendapatkan ancaman an-nar, neraka, tapi bukan pada levelnya orang kafir dan musyrikin. Baik. Dia tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, dia akan merasakan terlebih dahulu nerakanya dari kalangan orang-orang muslim. Baik. Kalau Allah berkehendak, maka dia langsung dibebaskan. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Al-Musannif rahimahullah ta'ala. Faedah selanjutnya dari bab ini. As-salisata asyarah. Faedah yang ke-13. Ma'rifatu haqqillahi ta'ala alaina. Di dalam bab ini terdapat pengetahuan tentang hak Allah atas kita. Yaitu kita hanya beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Itu hak Allah atas kita. Ar-rabi'ata asyrata. Faedah yang ke-14. Ma'rifatu haqqil ibadi alaih idza addau haqqahu. Yang ke-14, di dalamnya terdapat pengetahuan akan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala apabila hamba tadi menunaikan hak tersebut. Yaitu tidak diazab. Ya. Dengan azabnya orang-orang kafir. Barakallahu. Jelas faedahnya. Al-khamisata asyrata. Faedah yang ke-15. Anna hadhil mas'alata la ya'rifuha aktsaru sahabah. Bahwasanya masalah ini, yaitu masalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak melakukan kesyirikan, itu tidak diketahui oleh sebagian besar para sahabat Nabi alaihi wasallam. Maknanya saat itu, ya, ilmu ini termasuk ilmu yang rahasia. Barakallahu.
Sebagian para sahabat ada yang tidak mengetahui. Barakallahu fiik. Sehingga ini juga menunjukkan kepada kita bahwasannya ilmu Islam itu sangatlah luas. Barakallahu fiik. Ya. Seorang secerdas apapun dia, sepintar apapun dia, barakallahu fikum, dia tidak bisa meliputi semua ilmu-ilmu. Barakallahu fikum. Itu baru terkait dengan ilmu syariat. Ya? Barakallahu. Apalagi kalau mau mengetahui tentang ilmu-ilmu yang lainnya, tentang ilmu kauni. Ya. Rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala terkait dengan penciptaan makhluk-makhluknya. Sebagian ada yang kita ketahui, sebagian ada yang tidak kita ketahui. Untuk masalah ilmu dalam masalah kauniyah ini lebih banyaknya kita tidak mengetahui. Barakallahu fiik. Sebagiannya saja hanya kita ketahui. Dan kitab yang cukup bagus, ya, yang membahas masalah ini, membongkar rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala terkait dengan penciptaan makhluknya, sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Baik terkait dengan alam dunia ataupun alam langit. Ya. Itu kitab yang disusun, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kitabnya berjudul Miftah dari Sa'adah. Kunci menuju negeri kebahagiaan. Barakallahu. Itu kalau kita membaca ya. Baik, kalau kita baca atau kalau paling tidak sudah ada terjemahannya, itu antum akan menggeleng-geleng kepala. Ya. Luar biasa bagaimana tadaburnya beliau, bagaimana persiapan beliau, barakallahu fikum, sehingga membongkar sedikit saja, ya, dari rahasia Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan penciptaan makhluk-makhluknya. Barakallahu fikum. Baik, yang anak ingat dari yang dia ungkapkan, baik, masalah air yang keluar dari bagian tubuh manusia. Ya. Air mata, apa rasanya lagi? Pernah merasa lagi? Belum ya? Terus katanya apa? Tidak tahu. Asin ya? Air mata rasanya asin. Air telinga? Pernah enggak? Apa rasanya? Pahit ya? Air liur? Itu baunya, maksudnya rasanya gitu Pak. Tawar ya. Ini subhanallah Allah membedakan, ya, antara air yang keluar dari mata kita, kemudian air yang keluar dari telinga, kemudian air yang keluar dari mulut kita, liur. Di situ beliau menjelaskan kenapa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan air yang keluar dari mata itu memiliki rasa yang asin. Barakallah. Itu beliau mengatakan di dalam mata itu ada bagian yang namanya seperti lemak, dan lemak ini akan terjaga keawetannya dengan kadar asin yang ada pada air tersebut. Itu untuk menjaga keawetan bola mata manusia. Baik, kemudian untuk telinga, kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkannya memiliki rasa yang asin sebagai bentuk perlindungan bagi telinga. Ketika ada hewan yang berusaha untuk masuk ke dalam telinga kita, kemudian dia merasakan pahitnya air telinga tadi, maka dia tidak sampai kepada gendang telinga dan berusaha untuk keluar. Barakallah. Untuk air liur, kenapa ditetapkan tawar? Itu agar supaya umat manusia bisa merasakan makanan-makanan tadi sesuai dengan rasa asli. Ya, kalau air liur manusia itu ditakdirkan terasa memiliki rasa asin atau pahit, kenapa? Ya rusak semuanya. Ya, dia tidak bisa merasakan makanan-makanan tadi
sesuai dengan rasa hatinya. Jangan ya, itu baru satu hal yang beliau ungkapkan terkait dengan penciptaan manusia sangat luar biasa. Beliau menguraikan itu. Belum lagi terkait dengan penciptaan hewan-hewan. Barakallahu fikum. Ada lagi satu hal yang Anda ingat yang Anda pernah baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mentakdirkan, menetapkan wajah hewan-hewan itu hampir mirip. Ya kan? Misalnya dari spesies kuda, ya kan mirip. Kemudian kucing juga mirip. Tapi untuk manusia mesti Allah beda. Ya kan? Walaupun dia itu orang yang kembar, mesti ada titik perbedaan. Ini ada hikmahnya. Barakallahu fikum. Dikarenakan untuk kehidupan manusia sangat membutuhkan yang namanya apa? Perbedaan wajah. Kalau tidak ada yang namanya perbedaan, kacau sudah kehidupan manusia. Ya, suami nggak bisa membedakan mana istrinya, semuanya sama. Begitu juga istri tidak bisa membedakan mana suaminya. Kemudian juga ketika terjadi transaksi jual beli, ya, yang beli siapa, yang bayar siapa? Barakallahu fikum. Ya, akhirnya apa? Kacau sudah tatanan kehidupan manusia. Kalau apa? Kalau wajahnya sama semua, mirip-mirip semua. Sebagaimana spesies hewan. Untuk hewan mereka nggak butuh yang demikian. Barakallahu fikum. Itu di antara yang beliau ungkap. Barakallahu fikum. Masih banyak lagi, sangat luar biasa. Baik, ya, semoga saja ada yang menerjemahkannya ya. Masya Allah, nanti makan bertasbih terus kalau membaca kitab tersebut. Barakallahu. Baik, sehingga kita kembali lagi ke pembahasan. Baik, menunjukkan bahwasanya ilmu Islam ini sangat luas. Ya, mereka saja para sahabat yang langsung belajar dari Rasul, ada sebagian ilmu yang tidak mereka ketahui, apalagi kita. Ya, yang sudah sangat jauh dari zaman Nabi. Kemudian selanjutnya as-sadisata asyrata, faedah yang ke-16, jawazu ikmalil ilmi lil maslahah. Poin yang ke-16 adalah bolehnya bagi kita menyembunyikan ilmu untuk sebuah kemaslahatan. Bolehnya menyembunyikan ilmu untuk sebuah kemaslahatan. Barakallah. Ya. Baik. Nah, dalam masalah ini ada dua keadaan mereka para ulama. Baik. Ada yang namanya takhirul bayan. Barakallahu fikum. Ya. An waqtil hajah. Ada juga bab namanya takhirul bayan. Baik. Ila waqtil hajah. Mengakhirkan penjelasan, mengakhirkan memberikan ilmu. Barakallahu fikum. Baik. Di saat dibutuhkan. Ada juga dalam bab mengakhirkan ilmu sampai dia itu dibutuhkan. Ya. Kalau yang pertama, mengakhirkan artinya tidak menjelaskan sebuah masalah dalam keadaan itu dibutuhkan, itu haram hukumnya. Ya. Itu haram hukumnya. Baik. Contohnya, baik. Di sini ada orang yang baik, bertanya kepada kita tentang masalah misalnya sholat. Ya, dia ingin mengerjakan sholat. Dia bertanya kepada kita tentang tata cara wudhu yang benar. Saat itu dia sudah ingin mengerjakan sholat. Kemudian kita tidak menjelaskannya. Ya, padahal kita mengetahui ilmunya. Ini namanya takhirul bayan an waqtil hajah. Menunda penjelasan padahal itu dibutuhkan. Ini haram hukumnya. Kita tidak memiliki alasan yang tepat. Baik, mungkin karena kita nggak senang dengan orangnya, ya.
barakallahu fikum, itu tidak diperbolehkan. Itu haram hukumnya. Ada juga bab yang namanya ta'khirul bayan ila waqtil hajat. Mengakhirkan penjelasan sampai dia dibutuhkan. Maka yang demikian diperbolehkan. Barakallahu fikum. Baik. Contohnya sebagaimana hadis ini. Ya. Mengakhirkan penjelasan, baik, mengakhirkan memberikan keterangan barakallahu fikum sampai dia dibutuhkan. Saat itu ketika Mu'adz bin Jabal mendapatkan hadis ini, kebanyakan dari para sahabat ataupun kaum muslimin yang lainnya baru masuk dalam agama Islam. Ya, pemahaman mereka tentang Islam masih dangkal. Sehingga kalau hadis ini disampaikan, wah nanti mereka takutnya bergampang-gampangan. Jadi memudahkan perkara-perkara kemaksiatan. Yang penting tidak syirik, ya kan? Maka apa? Allah tidak akan mengazab. Terserah mau melakukan kemaksiatan apa saja. Ini dikhawatirkan oleh Allah. Sehingga saat itu, Sayyid belum dibutuhkan ilmu satu ini. Nanti. Nah, makanya setelah waktu berjalan, ya, barakallahu fikum, Islam itu berkembang dan pemahaman kaum muslimin tentang Islam juga berkembang. Barakallahu fikum. Makanya hadis ini disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal sampai kepada kita. Karena beliau takut masuk dalam bab kitmanul ilmi di ghairil hajat. Barakallahu fikum. Baik. Ya, di sini juga kita harus bisa memilah-milah, ya, ilmu yang ingin kita sampaikan kepada siapa saja. Kita lihat siapa yang kita ajak bicara. Barakallahu fikum. Itu masuk dalam hikmah dalam menyampaikan ilmu atau juga hikmah dalam berdakwah. Barakallahu fikum. Rasul menyatakan haditsun nasa bima yaitu ajaklah manusia itu berbicara sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. Memang ya, ketika kita berjumpa dengan saudara kita sesama muslim, ya, yang mereka itu jauh dari agama, barakallahu fikum. Kita ajak mereka berbicara, baik, kalau memang mereka bertanya tentang masalah Islam, ya sesuatu yang gampang-gampang dulu, barakallahu, yang bisa mereka terima dengan baik. Ya, jangan kita berbicara dalam masalah yang tinggi. Barakallahu fikum. Baik. Contohnya baru ketemu orang-orang awam, ya, sudah berbicara masalah mustalah hadis, usul fikih, ya, atau juga tidak masuk dalam bab asma wa sifat. Ya, nggak mungkin, nggak connect gitu ya, nggak nyambung mereka. Barakallahu fikum. Maksudnya apa? Penjelasan kamu ya, kamu jelaskan panjang lebar juga nggak connect. Barakallahu fikum. Juga ini termasuk sisi dalam dakwah. Barakallahu fikum. Enggak semua ilmu yang kita pelajari, apalagi yang kita dapatkan dalam kitab Tauhid, barakallahu fikum, ada yang namanya hakul muqabalah, ada yang namanya hakul inam wal fadl, ya kan? Kalau kita mau jelaskan sama orang-orang awam, mereka masih belum bisa dengan gampang untuk mencernanya, barakallahu fikum. Tapi jelaskan kepada mereka dengan sesuatu yang gampang. Basyiru wa yassiru. Ya. Barakallahu. Hendaknya kalian itu memberikan kabar gembira dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kaum muslimin. Wala tu'akhiru, jangan mempersulit mereka. Barakallahu. Ini sering dipraktikkan oleh Rasulullah SAW ketika ada orang-orang Badui yang datang kepada beliau bertanya dengan amalan apa yang harus saya lakukan. Barakallahu fikum, ya, yang bisa memasukkan saya ke dalam jannah. Rasul tidak menjelaskan panjang lebar. Barakallahu fikum, ya, cukup ya kamu mengerjakan sholat, baik, kemudian membayar zakat, baik, dan beriman kepada Allah, maka kamu akan masuk ke dalam. Jawabannya simpel. Barakallahu fikum. Sudah kalau gitu, saya melakukan itu dan tidak akan menambah. Barakallahu. Nah, Rasul Madasar itu yang pas buat dia.
Hadis ini bukan berarti boleh untuk meninggalkan yang lainnya, tidak. Ya, tapi sini Rasul melihat untuk orang ini yang pas demikian. Nanti setelah dia mengerjakan poin-poin tadi yang paling penting, sholat, ya, kemudian zakat, puasa, sayyid, kemudian dia berupaya untuk memupuk keimanannya, barakallahu fikum. Itu nanti kalau sudah terbiasa, maka apa? Semangatnya untuk mengamalkan agama akan naik. Ya, tentunya dia akan bertanya lagi, habis ini ada lagi nggak amalan yang lain? Maka Rasul baru menjelaskan. Barakallahu fikum. Itu hikmah dalam barakallahu. Sehingga nggak semua ilmu yang kita dapatkan dalam majlis ta'lim semuanya disampaikan dalam satu pertemuan, ya. Baik, barakallahu fikum. Baik, selanjutnya as-sabi'ata asyrata, faedah yang ke-17, istihbabu isyaratil muslimi bima yassarahu. Istihbabu disunahkan bagi kita bisyaratil muslimin, untuk memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin bima yassaruhu, dengan sesuatu yang membuat dia senang atau bahagia. Barakallah. Ini berdasarkan ucapan Mu'adz, afala ubasyiruhum, boleh tidak aku memberikan kabar gembira ini kepada mereka? Sehingga kita disunahkan untuk memberikan kabar gembira kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Iya, ini kaidah yang umum. Dalam beberapa hadis, itu masuk dalam kaidah ini. Rasulullah menyatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumanmu ketika senyumanmu di hadapan wajah saudaramu ketika berjumpa, itu sudah merupakan shadaqah. Ini sebagai bentuk upaya kita untuk memasukkan rasa senang dan bahagia kepada saudara kita sesama muslim. Barakallahu fikum. Dan ini hak untuk seluruh muslim, bukan hanya ikhwan salafi. Ya, ini kebanyakan kesalahan kita. Kalau sama-sama ngaji, majelis taklimnya sama, ya pakai senyuman. Tapi kalau di luar dari majelis taklim, barakallahu fikum, ya, orang-orang yang awam tanpa senyum, iya, tanpa kalam, no comment, tidak ada komentar, ya sudah, barakallahu fikum. Jadi kelihatannya serem, barakallahu fikum, angker. Itu yang sebagian ditangkap oleh kaum muslimin, ya, tentang salafi itu serem, angker, barakallahu fikum, ganas, ya, ya karena tadi barakallahu fikum kesalahan kita sendiri ketika barakallahu fikum berhadapan atau bergaul dengan kaum muslimin yang mereka itu akhirnya masih jauh dari ilmu tentang Islam, barakallahu fikum. Sehingga ini umum, iya, kecuali pada beberapa hal yang dikecualikan, di mana kita di situ diperintahkan untuk memiliki sikap yang tegas. Yaitu apa, Ikhwan? Mereka-mereka yang masuk dalam kategori tokoh ahlu bid'ah. Itu yang harus kita sikapi dengan tegas, dengan seram. Ya, barakallahu fikum. Kalau memang sudah ada surat keputusan gitu ya dari para asatidzah atau para ulama tentang orang tersebut, orang ini adalah orang yang menyimpang tokoh kebid'ahan, maka ya sikapi dengan sikap yang dingin, barakallahu. Itu sebagai bentuk nasihat kita kepada dia. Baik. Selanjutnya as-saniyata asyrata, faedah yang ke-18, al-khawfu minat tikali ala siyati rahmatillah. Yang ke-18 adalah merasa takut, merasa khawatir dari sikap
bersandar di atas luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini atau bab ini terkandung di dalamnya faedah, yaitu harus ada rasa takut pada diri-diri kita dari sebuah sikap, yaitu bersandar atas luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya barakallahu fikum, yaitu kita harus merasa khawatir dari sikap tasahul. Ya, bergampang-gampangan barakallahu fikum terhadap sebuah pelanggaran dalam syariat. Dengan alasan rahmat Allah kan luas. Allah itu Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Barakallahu fikum. Ya, tidak apa-apa lah, sedikit-sedikit mencicipi kemaksiatan. Ya, sedikit-sedikit saya melakukan kesyirikan atau kebidahan. Kan nanti ya taubat habis itu. Barakallahu fikum. Atau juga dengan anggapan ya, yang penting kan masih muslim, nggak murtad. Ya, tahta masyiah. Ada dua kemungkinan, mungkin diampuni oleh Allah atau mencicipi neraka. Kan cuma sebentar mencicipi neraka ya, nggak lama. Pikirnya neraka itu ya kayak penjara kali ya. Padahal Rasul menyebutkan azab an-nar yang paling ringan, barakallahu fikum, itu adalah azab yang dirasakan oleh Abu Thalib. Itu yang fasilitas yang ada di dalam an-nar tingkatan paling atas. Ya. Maksudnya yang permukaan, barakallahu fikum. Yang apinya itu hanya sampai pada mata kaki. Ya. Itu disebut oleh Rasul bagaimana panasnya api tersebut, barakallahu fikum. Ketika dia menginjakan kepada api tersebut, maka apa? Otaknya langsung mendidih atau meleleh. Itu baru satu kali menginjak. Terus bagaimana kalau Anda merasakannya bertahun-tahun? Ya, itu yang paling ringan. Sehingga jangan menganggap remeh. Ya, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalian bergampang-gampangan dalam sebuah kemaksiatan. Al-khawf, khawatir, bahaya. Ya, sikap yang namanya tasam, bergampang-gampangan terhadap sebuah kemaksiatan. Yang kita khawatirkan itu untuk orang-orang yang justru barakallahu fikum, kalau kita dapati realitanya yang sudah lama mengaji. Sama awal-awal dia belajar taklim, Masya Allah, sangat berhati-hati dari namanya kemaksiatan. Ya kan? Jadi kalau sudah lama sering taklim ya seperti biasa saja. Ketika belajar ke dalam masjid lagi, barakallahu. Sehingga apa? Ya dia bergampang-gampangan dalam perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Itu bahayanya. Ya. Semakin tinggi ilmunya, itu bukan menambah rasa takut dia kepada Allah, tapi justru barakallahu itu semakin membuat dia berani dan lancang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu itu. Sehingga terkadang dia untuk melegalkan tindakan pelanggaran yang dia lakukan menggunakan ilmu-ilmu yang telah dia pelajari. Ya. Yang ini kita dapat pada sebagian para fasik yang menyimpang. Barakallahu itu. Ya. Karena tadi berawal dari sikap dasar, bergampang-gampangan terhadap sebuah pelanggar. Akhirnya apa? Ya, syaitan membuat indah pada dia pelanggaran tersebut. Di awal mungkin hatinya merasa menolak, ya, tidak menerima pelanggaran tadi. Tapi karena dia telah menganggapnya itu biasa, akhirnya apa? Semakin lama semakin terbiasa. Tadinya menolak, semakin menerima. Habis itu membela kemungkaran tadi. Barakallahu fikum. Makanya beliau mengatakan al-khauf minat ikali ala si'ati rahmatik. Kita harus merasa khawatir dari sikap
bersandar di atas luasnya rahmat Allah. Sikap tasahul. Barakallah. Allah musta'an. Selanjutnya atas asyarata, poin yang ke-19. Qaulul mas'uli amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu a'lam. Ucapan seseorang yang ditanya terhadap apa yang dia tidak ketahui, yaitu dia mengucapkan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Barakallah. Ya, maknanya ketika kita ditanya oleh seseorang, terutama dalam masalah agama ini, dan kita tidak mengetahui jawabannya atau kita ragu, barakallahu fikum, ya, maka disunahkan bagi kita untuk mengucapkan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ini disebutkan oleh mereka para ulama ini ketika An-Nabi SAW masih dalam keadaan hidup. Adapun ketika beliau telah meninggal, maka cukup kita mengatakan Allahu a'lam. Jangan malu. Ya, untuk mengatakan Allahu a'lam. Apapun kedudukan kita di tengah-tengah masyarakat. Ya. Baik. Sebagian kaum muslimin ketika mereka itu telah dianggap sebagai tokoh, sebagai rujukan masyarakat, itu sangat malu untuk mengatakan saya tidak tahu atau mengatakan Allahu a'lam. Sebagian mereka berani ya dengan lancang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak memiliki ilmunya dengan wahyu, dengan rasio, dengan akalnya, atau tebak-tebakan. Barakallahu fikum ya. Kalau tidak salah ya benar. Barakallahu fikum. Baik. Ini tidak termasuk dalam adab seorang alim. Kita akan mencontohkan beberapa orang ulama yang melakukan tindakan yang sangat bijak. Imam Malik dikenal sebagai Imam Darul Hijrah, Imam dunia. Baik, dikenal bagaimana keluasan ilmu beliau, kedalaman fikih beliau. Pada suatu hari, barakallahu fikum, beliau pernah didatangi oleh beberapa orang yang sangat jauh. Ya, sudah menempuh perjalanan sangat jauh. Ya, tujuan dari perjalanan mereka menemui Imam Malik tidak lain dan tidak bukan untuk bertanya tentang masalah-masalah, problem-problem yang ada di negeri mereka. Di situ mereka mengajukan 40 pertanyaan kepada Imam Malik. Barakallah. Setelah dibaca Imam Malik, beliau hanya menjawab 4 pertanyaan. Berapa persen dibaca? 10%. Barakallah. Orang yang jauh-jauh tadi, wah, dia gak terima. Ya, Anda itu Imam Malik. Barakallah. Ya, yang luas ilmunya, saya itu jauh-jauh, wahai Imam. Datang menghabiskan dana besar, ya, biar mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kok cuma 4 yang dijawab? Wah, rugi dong saya. Barakallah. Ya, gimana sih Anda itu Imam? Barakallah. Baik. Di sini kita melihat bagaimana seorang ulama pertimbangannya bukan reputasi. Ya, pertimbangannya bukan nama baik. Tapi yang dia pertimbangkan adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Agar agama ini tetap terjaga, murni, tidak ada campur tangan dari namanya ra'yu. Ya, pendapat-pendapat manusia. Beliau mengatakan, "Sayyid, ya sudah, sana, pulang kamu ke negeri kamu. Katakan bahwasanya Imam Malik ditanyakan 40 pertanyaan dan beliau hanya bisa menjawab pertanyaan. Sudah ngomong sana sama penduduk kampung kalian." Barakallah. Itu Imam Malik, ya. Enggak merasa malu, Sayyid, untuk mengatakan la adri, tidak tahu. Barakallah. Untuk yang muasirin yang saya pernah ketahui itu Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Ini yang diceritakan oleh Ustaznya Ustaz Habib Habibullah ta'ala warah. Beliau juga ada bercerita dari muridnya si Muqbil.
Syekh Mukbil itu pada satu ketika dalam majelis fatwa. Ini majelis yang luar biasa ya. Majelis yang sangat bergengsi. Barakallahu fikum. Beliau ditanyakan dalam tentang sebuah permasalahan dalam fatwa. Barakallahu fikum. Subhanallah, di situ beliau salah dalam membacakan dalil. Ternyata yang negur anak kecil. Masya Allah. Ya. Langsung anak kecil tunjuk tangan. Ya Syekh. Kok tak? Sayyid fi qiraatil ayat. Syekh, awan, Anda salah membaca ayatnya. Hah? Demikian? Ya Bunai, wah anakku iya. Salah. Sini. Ya. Coba didudukkan sama Syekh di atas meja. Kamu baca ayat yang benar bagaimana? Dibaca sama anak tadi. Masya Allah, barakallahu fi. Barakallahu fi. Ini sikap yang sangat ya, luar biasa. Ini majlisnya majlis fatwa barakallahu fi. Bukan tanya jawab biasa. Kebiasaan orang-orang yang alim itu menjaga wibawanya, ya, menjaga prestisinya, nggak mau menerima disalahkan anak kecil. Baik. Sebagian mereka mungkin asalnya, wah kamu anak kecil, kamu salah dengar tadi, ya. Baik. Tahu apa kamu? Nah, ini syirik. Sikap yang tidak bisa. Tapi beliau menunjukkan bagaimana keluasan dada beliau dan kebijakan beliau. Panggil anak tadi, kemudian diperintahkan oleh Syekh untuk membacakan ayat yang benar begini. Ini sekali lagi menunjukkan mereka para ulama yang jadi pertimbangan mereka bukan reputasi, bukan nama baiknya saja, barakallahu. Tetapi mereka adalah ulama ar-rabbani, ya, mereka adalah ulama-ulama yang memang memiliki karakter sebagai pendidik umat. Dan juga menunjukkan keikhlasan mereka dalam dakwah. Barakallahu fikum. Jadi sebuah adab yang harus berupaya kita tanamkan kepada diri kita ya. Untuk yang pertama untuk bisa lapang dada menerima kekurangan-kekurangan kita. Ya kalau nggak bisa ya nggak bisa. Nggak usah mengada-ngada. Barakallahu. Baik, juga digunakan bagi kita untuk merendah. Al-Ishrun yang ke-20, jawazu takhsisi ba'din nas bil ilmi duna ba'din. Pada yang ke-20 diperbolehkan bagi kita untuk mengkhususkan sebagian manusia terhadap sebuah ilmu tanpa yang lain. Maknanya boleh bagi kita ya mengkhususkan sebagian murid kita untuk mendapatkan sebuah ilmu dan tidak pada murid yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Bagaimana yang kita sebutkan tadi? Ya, sesuai dengan kadar masing-masing. Barakallahu fikum. Baik. Ketika kita berjumpa dengan sama ikhwan yang sudah lama ngaji, dia bertanya tentang faedah-faedah yang didapatkan ketika taklim, dapat kita sampaikan. Ya, faedah-faedah yang cukup unik atau faedah-faedah yang jarang terdengar kepada teman-teman kita tadi. Tapi ketika kita berjumpa dengan sesama muslim yang juga mungkin belum pernah ngaji atau baru mengaji, kita sampaikan kepada dia ilmu yang gampang-gampang untuk dicerna olehnya. Tidak semua ilmu yang kita dapatkan kita sampaikan. Baik. Sebagaimana Rasul mengkhususkan Mu'adz terhadap ilmu ini, tidak pada sahabat yang lainnya. Al-Hadiyat wal-Ishrun, poin yang ke-21, tawadhu'uhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lirukubil himari ma'a al-irdafi alaihi. Poin yang ke-21 menunjukkan tawadhu'nya Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Dari sisi dikarenakan beliau mau mengendarai atau menunggangi himar. Saat itu himar ini termasuk kendaraan kelas menengah ke bawah. Ya. Kelas menengah ke bawah. Barakallahu fikum. Adapun untuk kelas atas itu kendaraannya kalau nggak kuda ya onta. Barakallahu fikum. Baik.
Kemudian ma'al irdasi alaih. Ini sisi yang kedua. Beliau mau membonceng orang lain dalam kendaraan tersebut. Yang orang ini adalah murid beliau sendiri. Atau dengan kata lain yang kedudukannya lebih rendah. Beliau mau untuk satu kendaraan dengan orang yang kedudukannya lebih rendah dari itu. Ini menunjukkan ketawaduan beliau. Karena Allah itu. Jika sebuah sikap yang harus berupaya kita tanamkan dalam diri kita. Ya. Terutama untuk orang-orang yang sudah memiliki kedudukan. Entah itu kedudukan dalam masalah agama ini, seseorang yang sudah diustadkan atau dialimkan, disyekhkan, barakallahu fikum. Adapun untuk orang yang sudah memiliki kedudukan dalam masalah ini. Ya. Baik. Tidak diizinkan oleh Islam bagi kita untuk menunjukkan kesombongan atau keangkuhan barakallahu fikum. Allah menyatakan tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuridu 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan merasa tinggi di dunia ini, merasa sombong, arogan dengan kedudukannya, dan juga bukan untuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Hingga orang yang memiliki rasa kesombongan, ujub, barakallahu fikum, dengan apapun yang dia miliki, itu adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan jannah di dalam jannah. Barakallahu fikum. Dan di sini juga barakallahu fikum terdapat anjuran bagi kita untuk hidup secara sederhana. Walaupun kita mampu. Terbukti Rasulullah SAW di sini beliau hanya menggunakan kendaraan himar. Padahal beliau mampu untuk menggunakan kendaraan yang lebih daripada itu. Kalau beliau mau tinggal mengatakan kepada para sahabat, membutuhkan kendaraan apa, maka para sahabat akan memberikannya dengan sukarela. Dan jika pernah terjadi pada beliau ketika beliau menghila istri-istri beliau selama 1 bulan, karena ada problem dalam rumah tangga, meninggalkan istri-istri beliau tidur di sebuah bilik, di situ di atas sebuah pelepas korma. Ketika itu Umar mendengar berita yang diekspos, yang tersebar, bahwasanya Rasul telah menceraikan istri-istrinya. Maka Umar pun takabur, ingin mengetahui benar tidaknya berita tersebut, langsung mendatangi orang yang bersangkutan, yaitu Rasulullah SAW. Ketika menjumpai Rasul, itu sahabat Umar merasa bebas, merasa ikhlas. Rasul ketika bangun dari tidurnya dalam keadaan punggungnya itu tidak ada bekas-bekas tanda-tanda dari pelepah-pelepah. Itu Umar ingin menangis. Wahai Rasulullah, Anda itu orang yang paling mulia. Tapi keadaan Anda demikian. Padahal Isra, Kaisar itu enak-enakan. Dia tidur di atas kasur-kasurnya yang empuk. Sedangkan Anda, hanya demikian keadaannya. Kalau Anda mau, kami akan datangkan yang lebih baik daripada itu. Maka Rasul mengatakan, barakallahu fikum, itu merupakan jatahnya mereka gitu. Biarkan itu mereka rasakan. Barakallahu fikum. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Dan demikian juga yang dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Untuk berupaya hidup yang sederhana. Barakallahu. Dan kita harus menjauhi hidup yang penuh dengan keglamoran.
penuh dengan kemewahan. Bukan berarti nggak boleh. Boleh. Tapi konsekuensinya sangat berat. Ya kan? Konsekuensinya sangat berat. Dan jarang sekali yang bisa lolos dalam ujian. Kebanyakannya gugur. Ketika diuji dengan kelebihan harta. Dan ini yang ditakuti oleh Rasul. Mal-faqra akhsha 'alaikum. Bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikumus dunya. Tetapi yang aku khawatirkan apabila dunia dibentangkan untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasu. Maka kalian pun berlomba-lomba untuk menggapainya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk menggapainya. Fatuhli kakum kama ahlakakum. Maka kalian akan binasa sebagaimana dunia itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya, dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Begitu juga saat ini barakallahu. Ya, jangan sampai kita terprovokasi dengan gaya hidup barat yang penuh dengan keglamoran dan kemewahan. Karena itu menyebabkan kebinasaan. Di antara sebab kebinasaan. Barakallahu. Ya, baik. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, barakallahu fikum, wa idza btulina ya bisarra lam wa idza btulina bidharra nafsir wa idza btulina bisarra lam nafsir. Kita kalau diuji dengan kesulitan kebanyakannya sabar. Tapi ketika kita diuji dengan kesenangan, kebahagiaan, kebanyakan kita enggak sabar. Maksudnya apa? Maksudnya dengan kenikmatan tadi, fasilitas dunia tadi membuat dia lalai dari negeri akhirat. Barakallahu fikum. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Alhaakumut takatsur. Ya. Berlomba-lomba dalam memperbanyak harta itu telah membuat kalian lalai. Barakallahu fikum. Ini juga nasihat untuk para ummahat. Ya, para ibu-ibu. Barakallahu fikum. Baik. Jangan sampai terprovokasi. Ya. Baik. Jangan sampai terikut arus. Ya, dengan melihat gaya hidup tetangga-tetangganya yang penuh dengan keglamoran, penuh dengan kemewahan. Barakallahu fikum. Terkadang persaingan itu terjadi di kalangan para umat. Ya, datang ke rumahnya Ummu Fulan, melihat, sudah berhasil ya. Dulu waktu saya kesini, Ummu Fulan itu rumahnya masih kosongan, ya toh? Belum ada kulkas, mesin cuci, sofanya pun masih kayu. Sekarang udah mesin cucinya itu Toshiba, ya, kulkasnya juga Masya Allah, sofanya sudah empuk sekali. Cerita sama abinya, situ loh Ummu Fulan. Ya toh? Kita kok nggak berubah-berubah ini, gimana Bi? Allah Ustaz, ya. Akhirnya apa artinya? Barakallahu fikum. Ya. Enggak sadar. Terkadang terjadi kalangan para umat persaingan ya dalam masalah dunia ini. Maka kembali kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, beliau membiasakan dirinya untuk hidup yang sederhana. Dikarenakan pemahaman mereka yang sangat dalam. Ya, dunia itu lebih seringnya membuat manusia itu lalai. Walaupun tidak kita pungkiri, sebagian mereka ada yang berhasil dalam ujian yang satu ini. Mereka bisa memanfaatkan kelebihan hartanya untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya asaniyat wal ishrun, kaidah yang ke-22,
jawazul irdafi 'ala dabbah. Bolehnya bagi kita mengendarai hewan tunggangan atau kendaraan. Dan ini diberikan qaid oleh mereka para ulama, tambahan penjelasan bi qadri istita'ah. Itu sesuai dengan kadar kemampuan tunggangan kita tadi. Ya. Memang syariat mengizinkan kita untuk menunggangi kuda, onta, himar,